Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sore. Pertama-tama saya mau ucapin terima kasih nih buat rekan-rekan semua, teman-teman atau abang kakak, om tante yang udah mampir di video saya, yang udah bersedia untuk menonton video saya. Dan yang kedua, saya mau ngucapin mohon maaf sebelumnya karena di video kali ini saya akan menggunakan bahasa yang sedikit kurang formal. Ya, penggunaan bahasa yang sedikit kurang formal atau sederhana itu saya harapkan memiliki tujuan untuk mudah dimengerti. Ya gitu, bisa mudah dimengerti, dipahamin gitu kan. Jadi saya akan membahas sedikit tentang TDUP dan lebih banyak memberikan panduan dan tahapan cara membuat TDUP tersebut. Apa sih TDUP? Yaitu tanda daftar usaha pariwisata. Pantengin terus video sampai akhir, jangan di skip. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas atau memberikan poin-poin pembahasan hanya dengan 3 poin saja. Ya, 3 poin itu yang pertama yaitu saya akan ngebahas sedikit aja tentang TDUP, manfaat, kegunaan, terus apa aja sih yang harus diperhatiin gitu kan sebelum kita mau ngurus TDUP itu. Nah, yang poin yang kedua saya akan merincikan persyaratan-persyaratan apa aja sih yang harus dipenuhi dan harus dimiliki gitu kan untuk teman-teman semua yang mau ngurus TDUP tersebut. Dan yang terakhir, di poin terakhir ini saya akan memberikan langsung tahapan dan untuk yang poin yang terakhir saya akan langsung memberikan tahapan atau tutorial bagaimana sih caranya kita ngurus TDUP itu. Kita pertama harus kemana, kedua harus kemana, ketiga harus kayak gimana gitu kan. Saya akan bahas semuanya dalam video ini dengan 3 poin pembahasan. A few moments later. Oke, langsung kita ke poin yang pertama, yaitu pembahasan tentang TDUP secara garis besar. Ya, terus apa aja sih yang harus diperhatiin sebelum kita ngurus TDUP itu? Ya, yang pertama tuh teman-teman harus tahu atau penonton semua harus tahu ya. Usaha penonton itu yang mau diurus tuh bergerak di bidang apa, menghasilkan apa, dan dia berada di level apa tuh ya nggak? Soalnya usaha ada level-levelnya juga, level kecil, sedang. Nah, aku lanjutin ke penggolongan skala ya. Penggolongan skala itu ada skala rendah, skala menengah, dan skala tinggi. Rendah itu seperti kafe yang cuma 10 meja di dalamnya, jadi nggak gede banget. Dan skala menengah itu kayak hotel bintang 1 ataupun kafe restoran yang cukup gede ya gitu ya, memiliki jumlah meja yang lebih banyak. Terus yang untuk skala tinggi ini seperti kayak jasa transportasi, hotel bintang 5, resort dan segala macam memiliki dampak ke lingkungan. Jadi persyaratannya untuk setiap skala atau setiap golongan itu pasti beda. Nah, kalau ngomongin perbedaan yang paling kelihatan itu nanti untuk jenis-jenis usaha yang berada di skala menengah dan tinggi perlu melampirkan atau perlu melakukan dan melakukan pemenuhan komitmen, yaitu untuk diwajibin, yaitu wajib banget untuk jenis usaha yang ada di skala menengah dan tinggi. Nah, untuk teman-teman yang merasa usahanya ada di skala nomor 1 yaitu skala rendah, itu nggak perlu melakukan pemenuhan komitmen tersebut. Nah, terus apa sih pemenuhan komitmen itu? Aku bakal jelasin nanti seiring dengan berjalannya video. Tonton terus makanya, jangan di skip. Oke, itu untuk poin pertama tadi yang harus penonton ketahui itu ya jenis usaha penonton yang mau diurus. Terus bergerak di bidang apa, di level mana, itu cukup ya, cukup. Karena selebihnya pasti bakal penonton bakal tahu sendiri gitu pas ngisi ya, pasti tahu. Itu aku mau bahas tentang kegunaan atau manfaat dari pembuatan TDUP tersebut. Ya pasti teman-teman bakal pertama kali dengar TDUP itu kesel ya kan, ke hal tersebut dilakukan pemerintah ya bukan untuk menyusahkan teman-teman ya pastinya untuk ngedukung atau ngembangin usaha teman-teman sendiri lah. Ya inilah manfaat-manfaatnya aku bakal sebutin. Yang pertama, teman-teman bakal terhindar dari masalah perizinan, soalnya udah legal. Yang kedua, dapat jaminan perlindungan hukum. Terus yang ketiga, dapat memudahkan kegiatan ekspor impor. Yang keempat, bisa ikut kegiatan lelang yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dan yang kelima itu pasti bakal jadi rekomendasi usaha setempat oleh pemerintah. Kan yang untung teman-teman juga. Oke, kita lanjut ke poin kedua, yaitu ngebahas tentang persyaratan. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu nih persyaratan apa aja sih yang harus dilengkapin gitu, yang harus teman-teman punya. Dan itu masih berlaku untuk memohon atau menerbitkan TDUP teman-teman itu. Nah,
Nah itu dia untuk persyaratan-persyaratan, udah aku sebutin tadi semuanya ya. Dan usahain persyaratan tersebut teman-teman punya dan milikin dan juga masih berlaku, sehingga ya hal itu bakal mengurangi kerugian dari teman-teman sendiri ya. Jadi nggak rugi waktu, rugi bensin kan ya. Nah, itu kan bakal memudahkan proses birokrasi. Nah mungkin itu cukup untuk poin kedua. Kita lanjut ke poin terakhir, yaitu tahapan ya, tahapan. Nah untuk tahapan sendiri nggak mungkin saya ngomong kayak gini pasti nggak bakal ngerti, jadi bakal saya contohin. Nah jadi ini tahapan terakhir, dan sisa informasi yang bakal dibutuhin bakal aku tampilin juga di poin terakhir. Stay tune, jangan kemana-mana, tetap tonton sampai akhir. Gimana nih? Dengerin ya, tahapannya mudah kok. Jadi, pertama-tama kamu registrasi dulu. Masukkan jenis identitas. Bisa pakai KTP, bisa juga pakai paspor kalau penanggung jawab usahamu orang asing. Nah, setelah itu masukkan NIK kamu, tanggal lahir, nomor HP, dan email perusahaan. Lalu klik disclaimer, terus di-submit deh. Nah, kalau udah, nanti dikirim verifikasi by email oleh OSS. Nanti kamu pakai username dan passwordnya untuk login. Terus kamu klik tab permohonan. Nah, di sini ada jenis usaha persorangan dan non-persorangan. Jadi, OSS ini bisa banget buat usaha kecil, nggak cuma usaha besar. Nah, kalau kamu, usahamu termasuk non-persorangan, karena bentuknya PT. Nah, sekarang kita klik opsi usaha non-persorangan ya. Oke, di bagian ini kamu melihat detail legalitas usaha kamu. Data perusahaan, data legalitas, data pengurus dan pemegang saham, lalu data maksud dan tujuan. Terus, kamu bisa klik validasi data legalitas untuk lanjut tahap berikutnya. Nah, kamu kan mau bikin kafe. Di OSS ini sudah muncul nih maksud dan tujuan usaha kamu, yaitu jasa penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum dengan kode KBLI 56290. Jadi kalau usaha aku ini kodenya KBLI 56290. Iya, benar. Mantap. Nah, sekarang kita masuk ke tahap 2 ya, yaitu NIB. Oke, tahapan NIB kamu udah selesai. Kamu langsung dapat NIB-nya nih. Ini bisa dilihat nih, preview dokumennya. Tapi, kalau kita asal-asalan, bisa juga jadi masalah kan? Jadi, pada saat mengisi data di OSS harus benar. Terus? Ntar nama perusahaannya. Sekarang kita cari ya nama perusahaan kamu tadi. Kamu klik nama perusahaan yang muncul di bagian daftar kegiatan usaha. Kamu klik kode KBLI 56290. Bagian ini ada 8 langkah yang harus kita lalui. Yang pertama, data proyek, data lokasi, izin lingkungan, IMB dan SLF. Tapi kalau gedung kafenya sewa nggak perlu ya. Lalu izin usaha, draft izin usaha dan juga outputnya. Nah, ini izin usaha kamu sudah terbit dari OSS berupa TDUP, Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Nah itu dia teman-teman 3 poin yang udah aku sampaikan. Semoga di video yang singkat tapi nggak singkat ini bisa memberi pencerahan ke teman-teman. Jadi nggak bingung-bingung ya habis ini kemana tahu terus harus bayar atau enggak ya kagak gitu kan, gratis semuanya, cuma modal bensin sama makan siang doang ya. Sekian sih dari saya, intinya ini masih sore. Jangan lupa kita dukung usaha kecil menengah di tempat kita masing-masing dan wujudkan masyarakat yang tertib administrasi, taat hukum, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dari saya, Dinar Pangestu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.